Jangan lupa like, subscribe, komen, share kalau misalnya bermanfaat. Jurnal Brother. Jos. Halo kawan-kawan, saat ini bertemu dengan saya di Santang Salakadomas. Saya akan menjelaskan tentang pusaka Nusantara, yaitu kujang dan keris. Jadi kita mesti tahu kalau yang namanya kujang ini yang sedang saya pegang dan juga keris ini adalah hakikatnya sebagai pusaka Nusantara yang mengandung makna yang sangat luas, karena kujang ini sebagai lambang daripada Salakadomas dan keris sebagai lambang daripada Salakanagara. Apa itu Salakadomas? Salakadomas adalah pemimpin agama dan Salakanagara adalah pemimpin pemerintahan. Jadi pada awalnya Nusantara ini punya sistem ketatanegaraan, yaitu sistem Rasi, Ratu, Rama, Hyang yang disilokakan menjadi Situmang. Jadi Situmang itu bukannya anjing penjaga tetapi bagaikan anjing penjaga. Situmang adalah sistem ketatanegaraan yang berasaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Karena Situmang itu siloka daripada Rasi, Ratu, Rama, Hyang. Nah, di dalam konsep Rasi, Ratu, Rama, Hyang ini adalah konsep ketatanegaraan yang berasal kepada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Hyang. Karena Hyang itu bermakna dua. Hyang untuk sang holik itu bermakna Robun atau Ilahi atau Tuhan atau Allah SWT. Nah, untuk Hyang bermakna sang makhluk, untuk makna sang makhluk, Hyang itu adalah bermakna leluhur. Jadi Hyang yang dimaksud di sini adalah Hyang untuk sang holik. Makanya konsep Situmang, Rasi, Ratu, Rama, Hyang, sistem ketatanegaraan yang berasal kepada ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung 3 komponen, yaitu satu Rasi, pemimpin agama yang disebut Salakadomas, dan Ratu itu adalah Salakanagara, pemimpin pemerintahan, dan dahulu yang menjadi Salakanagara adalah Salakadomas, yang menjadi ratu adalah Rasi. Ini juga mengandung makna yang sangat luas kalau kita jabarkan. Jadi yang namanya Salakadomas itu sebagai pemimpin agama, lalu dia menjadi pemimpin pemerintahan. Rasi yang menjadi ratu. Makanya disebut ini naga, ini ra. Ini sebagai konsep keilmuan. Jadi kujang ini, dia ini bagaikan api kehidupan, cahaya kehidupan. Ini konsepnya adalah konsep cakra Hyang. Apa itu cakra Hyang? Cakra Hyang adalah nurullah, yaitu keilmuan. Jadi kita itu harus punya ilmu dan juga kita juga harus punya sumber kehidupan, yaitu naga. Jadi naga dan ra, naga itu sumber kehidupan, kalau ra itu adalah api cahaya kehidupan, yaitu ilmu. Jadi kita mesti punya sumber kehidupan dan mesti punya ilmu, karena ilmu ini penting. Makanya di dalam hadis itu dikatakan man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan
dunia, maka dia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat, maka dia harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya, maka dia harus dengan ilmu. Jadi ilmu ini sangat penting. Makanya ilmu itu wajib kita tuntut. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, inilah konsep salaka domas yang menjadi ranahnya pemimpin agama. Lalu dia menjadi ratu, yaitu salaka nagara. Ini sebetulnya konsep yang salah. Jadi sebetulnya konsep ini ada kepentingan penjajah ketika dia ingin memecah Jawa dan Sunda. Lalu Sunda itu punya kujang, Jawa punya keris. Padahal itu salah. Semua pemimpin Nusantara dia itu punya kujang dan punya keris. Contohnya misalnya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi punya keris, namanya keris naga runting. Lalu Raden Wijaya, pendiri Majapahit, punya kujang. Nah, ini kujang dari Jawa ini. Karena memang beliau itu adalah salaka domas yang menjadi salaka negara. Rasi yang menjadi ratu. Jadi semua maharaja itu dia baik yang di Jawa maupun yang di Sunda, dia punya kujang, dia punya keris. Karena dia salaka domas yang menjadi salaka negara. Rasi yang menjadi ratu. Pemimpin agama yang menjadi pemimpin pemerintahan. Nah, jadi penjajah ini punya kepentingan, lalu dia punya politik pecah belah, dipecahlah antara kujang dan keris, antara salaka domas dan salaka negara. Padahal ini satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan karena ini adalah satu kesatuan. Merah, putih. Ini adalah merah sebagai api cahaya kehidupan, sebagai keilmuan. Dan ini maksud saya keris ini sebagai salaka negara, yaitu naga, sebagai sumber kehidupan, dan dia sebagai pemimpin pemerintahan. Ini nggak boleh dipisah antara ulama dan umaro, antara rasi dan ratu, antara pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan. Itu satu kesatuan, karena yang bisa menjadi pemimpin pemerintahan adalah pemimpin agama. Yang menjadi ratu adalah rasi. Jadi nggak boleh dia dipisahkan. Ini sama aja memisahkan pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan. Yang sama aja dia memisahkan ratu dan rasi. Jadi itu sebetulnya awalnya diawali oleh Albert de Heer Alisan di Belanda pada tahun 1682. Dia memisah antara kujang dan keris, antara salaka domas dan salaka negara. Oh, ini kujang buat orang Sunda, oh ini keris buat orang Jawa. Itu salah. Padahal pemimpin yang ada di Sunda, contohnya Sri Baduga Maharaja H. Aji Pakuan Pajajaran Prabu Jaya Diwata Sangki Pemana Rasa Syekh Haji Wali Sakti Putra Prabu Siliwangi, beliau punya kujang dan beliau juga punya keris, yaitu keris naga runting. Begitu juga Raden Wijaya, pendiri Majapahit, beliau punya kujang dan beliau juga punya keris. Jadi kita mesti sadar saat ini, jangan kita mau dipecah belah antara salaka domas dan salaka negara, antara kujang dan keris. Itulah kesimpulan utamanya untuk masalah pusaka Nusantara ini. Secara global. Jadi tidak ada pembagian, oh kalau untuk Sunda ini kujang, oh untuk Jawa ini keris. Itu tidak. Itu salah. Itu hal yang sangat salah, dan itu memang sengaja digaung-gaungkan dan di blow up oleh penjajah dengan dia bikin kisah-kisah palsu dan dia bikin sejarah-sejarah palsu. Karena kan penjajah ini dia punya juklak di dalam The Architecture of Freemasonry. Nah, di dalam The Architecture of Freemasonry, di situ dikatakan kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa hanya butuh 3. Yang pertama, hancurkan sejarahnya. Setelah hancur sejarahnya, lalu dia bikin
dia buramkan sejarahnya. Setelah dia buram, lalu yang ketiga dia bikin alurnya hanya sebuah mitos. Makanya kitab-kitab asli Nusantara, kitab Adang Makna, kitab Jitab Sara, kitab Nagakertagama, kitab Wangsakerta, kitab Sundayana, kitab Pusangkara, ini aslinya diambil oleh penjajah, lalu dia setelah dia ambil dalam rangka menghancurkan bukti sejarah, lalu dia buramkan sejarah itu dengan dia bikin kitab sejarah palsu, yaitu The Story of Java yang dibuat oleh Sir Thomas Raffles, gubernur Hindia Belanda. Itu dalam rangka memburamkan sejarah Nusantara. Nah, setelah itu dia bikin lagi kisah-kisah palsu tentang adanya misalnya perang Bubat, itu kisah palsu. Tentang pemisahan Kujang dan Keris, itu kisah palsu. Tentang misalnya contohnya misalnya kalau di Sunda itu adanya pertemuannya Prabu Rakyat Sancang atau Rakyat Sancang dengan Sayyidina Ali, itu kisah palsu. Padahal yang ketemu Sayyidina Ali bukannya Kian Santang, tetapi Rakyat Sancang. Nah, ini dibuat kisah bahwa yang ketemu Sayyidina Ali adalah Prabu Kian Santang. Itu adalah hal-hal contoh itu kisah-kisah palsu. Itu begitu. Ya sebetulnya kalau di tempat kita ini banyak ya. Contohnya misalnya ini peninggalan Nusantara, ini di sini ada ini adalah pusaka Nusantara yang disebut sebagai pedang naga puspa. Ya, memang menjadi kontroversi juga ya kalau ini kita ungkapkan, karena ini sebetulnya di Nusantara itu ada konsep kebo mulih pakandangan. Apa itu kebo mulih pakandangan? Jadi ada istilah kata kebo itu pulang kandang. Karena memang di Nusantara ini sebagai pusat kebudayaan di zaman dahulu, ini Nusantara ini banyak yang mulih pakandangan, pulang kampung. Kenapa kita disebut di situ ada konsep kebo mulih pakandangan? Karena orang Nusantara itu keturunannya Munding Layadi Kusuma putra Nirwana Sang Hyang Domas Siliwangi, atau Nabi Sid bin Nabi Adam alaihissalam, atau Narayana putra Diwa Ra. Nah, itu pada mulih pakandangan. Nah, karena ini terahnya munding, jadi disebutnya kerbau ya. Karena kerbau itu kan dia dari munding, bahasanya dari awalnya dari munding. Nah, ini salah satu yang pulang kandang ke Nusantara, yaitu pedang naga puspa. Nah, ini juga sebetulnya sangat luar biasa, dan pusaka-pusaka Nusantara itu terbuat dari 3 bahan utama. Yang pertama meteor, yang disebut meteorit. Yang kedua dia juga ada uraniumnya, dan yang ketiga dia juga ada arseniknya, yaitu rajanya racun dan racun para raja. Jadi sangat luar biasa. Nanti kita bahas di selanjutnya tentang kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Dan ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa yang kita mesti hargai, karena ini adalah hasil karya leluhur kita. Kita mesti menghormati leluhur kita, karena ridhollahi fi ridho walidaini wa sutullahi fi suti walidaini. Allah akan ridho kalau leluhur kita itu, yaitu orang tua kita, ridho. Allah akan murka kalau leluhur kita, yaitu orang tua kita, murka. Jadi kita percaya ridhonya leluhur kita dengan kita menghargai daripada hasil karya leluhur kita. Saya rasa ini yang harus kita harus garis bawahi. Kita harus menghormati cipta karya leluhur Nusantara, karena sebagai acuan untuk kita berusaha mendapatkan ridhonya leluhur kita, untuk mendapat ridhonya Allah SWT. Nah, ini memang kalau kita lihat masih ada sisa-sisa darahnya ya. Ini memang kadang-kadang kalau di waktu-waktu tertentu ini, di ruangan saya di lantai 2 itu banyak terdengar bunyi gerakan-gerakan, dan juga kadang-kadang dia ini mengeluarkan suara-suara yang memang kalau didengar tuh agak-agak bagaimana begitu ya, dan suka mengeluarkan sesuatu yang wangi-wangi. Ini kadang-kadang juga timbul seperti itu begitu. Ini kujang lobang 9, kujangnya Mahaguru Sunda Lahyang Sang Hyang Sid alaihissalam, putra Mahaguru Rama Agung Watu Gunung Sang Hyang Hadama alaihissalam. Ini kadang-kadang mengeluarkan sesuatu yang wangi, dan juga kadang-kadang saya mendengar di tempat ini diletakkan di
tempat lantai 2 rumah saya, ini suka terdengar bunyi-bunyi yang memang kita kadang-kadang juga agak kaget gitu ya. Itu yang kita rasakan. Dan memang ini wanginya juga wangi alami, tidak dikasih minyak wangi, tapi dia mengandung wangi yang khas. Ya, karena mungkin ini punyanya Nirwana Sang Hyang Domas Siliwangi yang kedua, yaitu Mahaguru Sundala Hyang Sang Hyang Sit alaihissalam, putra Mahaguru Watugunu Ratu Agung Sang Hyang Hadam alaihissalam, atau Nirwana Sang Hyang Domas Siliwangi, Nabi Sit bin Nabi Adam alaihissalam. Tapi ini sangat luar biasa kalau kita jelaskan, waduh, terlalu jauh. Tapi memang inilah adanya. Insya Allah nanti sedikit-sedikit akan terungkap sejarah Nusantara yang aslinya. Yang pasti kita mesti berbangga dengan leluhur kita, karena leluhur kita ini penuh dengan peradaban yang sangat maju. Ini sangat, kita lihat sangat aneh. Kenapa aneh? Karena bahannya ini bahan meteorit. Meteorit ini dia bisa dibentuk dengan suhu di atas 5.000 derajat. Ini batu meteorit. Bisa dibentuk ya dengan suhu di atas 5.000 derajat. Jadi sangat luar biasa kemajuan di zaman leluhur kita. Untuk saat ini kita mungkin agak sulit membentuk kujang seperti ini. Tapi dulu kita sudah bisa. Oke, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di YouTube Jurnal Brother. Terima kasih.